para bosku, terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang meludaknya penonton film Ivana. Diperkirakan sudah mencapai 2 juta penonton lebih dalam kurun waktu belasan hari. Apakah film Ivana nantinya mampu menyaingi jumlah penonton film KKN Desa Penari? Diketahui, jumlah penonton film KKN Desa Penari mencapai 9 juta lebih dalam kurun waktu 75 hari tayang di bioskop. Kita akan ulas di konten kali ini. Semoga konten ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Setelah beberapa film, Danur Universe kini mengeluarkan satu film horor lagi yang tak kalah seram, berjudul Ivana. Menggait Kim Mustambul sebagai sutradara, film ini resmi rilis pada 14 Juli lalu di sejumlah bioskop Indonesia. Ivana berkisah tentang hantu noni Belanda yang dibunuh oleh tentara Jepang. Pada akhir hidupnya, ia dihianati oleh orang-orang pribumi yang selama hidupnya ia santuni. Sebelum mati dengan cara yang tragis, ia bersumpah untuk menuntut balas dendam pada semua orang pribumi. Film Ivana memang menyajikan cerita horor yang mencekam bagi para penontonnya. Untuk jumlah penonton Ivana diperkirakan sudah mencapai 2 juta lebih dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu tayang di bioskop. Meski berbagai review dari para penonton, sang sutradara masih yakin film Ivana sangat layak untuk ditonton dan diharapkan jumlah penonton akan terus bertambah. Ini beberapa alasan film Ivana direkomendasikan untuk ditonton bersama keluarga, teman, ataupun orang yang disayang. 1. Dari novel bestseller Risa Saraswati. Nama Risa Saraswati tentu sudah dikenal luas sebagai salah seorang penulis cerita horor yang mampu membuat pembacanya ketakutan. Sudah belasan karya ia buat dan hampir semuanya berlabel bestseller. Seri novel Danur contohnya yang jadi novel horor legendaris dan akhirnya diadaptasi menjadi film. Nah, Ivana yang saat ini tayang di bioskop juga berasal dari buku yang ia tulis dan termasuk dalam semesta film Danur. Ide besar cerita Risa berhasil diadaptasi dengan baik oleh Kim Mustambul yang dikenal sebagai sutradara film horor kawakan. Akhirnya, film ini tersaji dengan level horor yang lebih tinggi dibanding horor lokal kebanyakan. Bahkan mungkin dengan beberapa film Danur yang sudah tayang lebih dulu. 2. Film horor dengan cerita yang tertata rapi. Ivana tidak hanya menjual adegan-adegan mengagetkan seperti banyak film horor lainnya. Sebaliknya, film ini fokus pada cerita yang diurai dengan rapi. Latar belakang si hantu tanpa kepala ini diceritakan dengan porsi yang tepat. Penonton jadi begitu mengerti maksud dari hantu ini meneror para protagonis dalam film. Awalnya mungkin penonton dibuat bingung, kenapa hantu Ivana begitu sadis mengincar nyawa orang-orang baik di film ini. Namun, sedikit demi sedikit alasan itu terungkap sepanjang filmnya. Jadi, Ivana ini bukan hantu yang seenak hati membunuh tanpa alasan yang jelas. Selain itu, hampir setiap karakter memiliki fungsinya masing-masing. Selain Ambar yang jadi karakter utama, karakter-karakter pendukung yang tampil serasa punya konfliknya sendiri. Hal itu membuat penonton terikat dengan masing-masing karakter dan tidak mau salah satu di antara mereka bernasib buruk. 3. Tak andalkan jump scare, tapi tetap bikin merinding. Soal kengerian jangan ditanya lagi. Filmnya memang tidak terlalu banyak munculkan adegan jump scare yang bikin penonton kaget dengan penampakan wajah hantu yang tiba-tiba muncul di depan layar. Namun sepanjang film penonton mungkin akan dibuat cemas karena kehadiran penampakan Ivana kadang hadir dari adegan yang tidak terduga. Bahkan kemunculannya tidak selalu disertai backsound kencang yang bikin tegang. Hal inilah yang membuat film horor jadi lebih terasa ngerinya. Adegan-adegan sederhana seperti penampakan Ivana yang jalan di lorong
atau penampakan patung Ivana yang tiba-tiba hadir di ruang tengah berhasil membuat bulu kuduk berdiri saat menyaksikannya. Tak cuma itu, adegan-adegan sadis dalam film ini juga dikemas dengan brutal khas Kimo Stambul. Adegan-adegan sadisnya berhasil membuat penonton tutup mata karena dikemas seperti nyata. Setidaknya ada 4-5 adegan brutal yang dibuat dengan maksimal. Pantas jika modal film ini lumayan besar. 4. Adegan puncak yang bikin tahan nafas. Sejak awal cerita film ini tidak langsung dibabat dengan adegan-adegan penampakan yang bikin penonton ketakutan. Film ini fokus bercerita hingga makin lama ketegangannya memuncak. Lalu pada babak ketiga film ini, kengeriannya ditampilkan dengan begitu maksimal. Penonton mungkin akan menahan nafas berulang kali saat menyaksikan adegan-adegan pemungkas ketika nasib para karakter ditentukan. Teror Ivana begitu intens dan tampil belak-belakan untuk mengincar nyawa semua protagonis dalam film. Selain itu, bersamaan dengan adegan puncak, terselip juga kisah masa lalu dari Ivana yang akhirnya menjawab semua pertanyaan penonton. 5. Penyutradaraan berkelas Kimo Stambul. Kimo Stambul benar-benar menggarap film ini dengan sangat apik. Beberapa kali pengambilan adegan menggunakan sudut kamera yang tidak biasa, membuat penonton serasa masuk ke dalam cerita. Tidak hanya itu, transisi yang dibuat Kimo juga begitu berkelas. Bahkan beberapa kali transisi dalam film ini jadi jembatan untuk menghubungkan cerita masa lalu dan masa kini. Ketegangan yang terjadi juga ditampilkan bersama scoring yang tidak berlebihan dan pas dengan adegan yang sedang ditampilkan. Penempatan lagu Belanda di gramafon semakin membuat film ini terasa begitu mencekam. Racikan itu berhasil membuat film Ivana jadi terasa berbeda dengan film-film horor Indonesia lainnya. Meski demikian, untuk review film Ivana ini banyak yang beranggapan sebenarnya film ini memiliki potensi yang menjanjikan. Tapi sayangnya film ini terasa kurang spesial meski sudah disokong oleh kerja keras Kimo Stambul dan nama besar Risa Saraswati. Diangkat dari novel karya Risa Saraswati yang sudah memiliki basis penggemar dan nama besar Kimo Stambul yang dikenal punya selera yang menggetarkan nyali, jelas jadi kunci Ivana tetap bisa bertahan di layar. Tapi ada juga beberapa review positif dari penggemar Ivana yang mengatakan film ini seru, menyeramkan, di luar ekspektasi, dan layak ditonton bersama keluarga, teman, bahkan orang-orang yang disayang lainnya.